Malam hari ini kita akan mengangkat sebuah tema yang unik, ya, yang menarik sekali, bahwa ternyata penyakit itu bukan hanya melulu disebabkan oleh virus, bakteri, apalagi toksin. Ada penyebab lain yang menyebabkan kita bisa terserang penyakit. Salah satunya adalah keberadaan makhluk halus. Nah, jadi makhluk halus adalah penyebab sebagian penyakit. Nah, ini bagaimana? Benarkah? Nanti kita akan berbincang-bincang dengan Pak Haji Ibrahim. Bukan hanya menyangkut masalah penyakit yang disebabkan oleh makhluk halus seperti tema kita pada malam ini, tapi juga semua penyakit, misalnya semua penyakit yang insya Allah bisa diatasi dengan teknik pengobatan bekam dan juga bantuan obat homeopati, ya, menyembuhkan penyebab daripada penyakit. Saya ingin ini bisa dijelaskan kembali bagaimana, apa maksudnya begitu. Tapi nanti kita sambung. Udah langsung ada penelpon yang masuk ini. Ya, boleh. Kita terima dulu. Halo. 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 Halo, halo. Ya, halo Pak, dari siapa ini Pak? Dari Pak Ilham. Maaf Pak, suaranya bisa lebih dikeraskan. Dari Pak Ilham. Pak Ilham. Pak Ilham, ya. Pak Ilham, ada keluhannya, silakan langsung dengan Pak Haji Ibrahim. Begini Pak Haji, keluhan saya kok mudah sekali ngantuk. Mudah ngantuk. Mudah mengantuk. Iya. Baik. Umur Pak Ilham sekarang berapa? 37. Ada mengidap apa-apa penyakit? Kalau yang lain, alhamdulillah belum ada Pak. Kolesterol pernah cek? Pernah, normal. Oke. Mudah mengantuknya tuh kapan itu? Siang hari kah atau malam hari? Kadang jam 7 itu tertidur aja kadang Pak. Oke. Jam 7 malam. Sebelum-sebelumnya ada keluhan apa-apa Pak Ilham? Kepala mudah pusing. Kepala sering pusing? Ya, sering pusing. Oke. Mudah mengantuk itu kalau sudah tertidur nanti segar nggak? Segar, segar. Segar? Segar. Kerja, kalau boleh saya tahu, kerjanya banyak menggunakan pikiran kah atau menggunakan tenaga Pak? Banyak pikiran Pak. Banyak pikiran. Itu saja Pak? Ya, itu aja Pak. Oke. Oke, terima kasih Pak Ilham. Ini Jadi, langsung saja Pak Haji, mungkin bisa baik. Pak Haji simpulkan Pak Haji. Iya. Mudah mengantuk. Iya. Di mana duduk, di sana bisa tertidur. Tertidur gitu ya. Ada orang sebaliknya, nggak bisa tidur. Betul. Nah, jadi terlalu mudah tidur juga penyakit. Nggak bisa tidur juga satu penyakit. Betul. Nah, jadi yang sedang-sedangnya itu yang betul. sedang-sedang saja kayak lagu Pak Haji. Boleh tidur, ya tidak terlalu mudah juga tertidur. Iya. Gitu. Jadi mudah mengantuk beberapa sebab. Iya. Untuk pengetahuan Pak Ilham dan pemirsa sekalian, ada beberapa sebab. Ya. Sebab yang pertama, toksin sudah mulai banyak dalam tubuh. Jadi apabila toksin itu banyak di kepala, Iya. maka oksigen kurang mengambil tempat. Kekurangan oksigen di kepala itu bisa menjadikan mudah mengantuk. Okay. Jadi kekurangan oksigen bisa salah satu sebab orang mudah mengantuk. Iya. Jadi kenapa kurang oksigen sedangkan orang itu tidak ada masalah pernafasan? Iya. Masalahnya bukan masalah kekurangan disedut ke dalam tubuh. Iya. Tapi masalahnya ialah masalah pemerataan oksigen di dalam tubuh itu. Iya, iya. Jadi disedut oleh paru-paru, dipompa oleh jantung cukup, tetapi pembuluh darah ke tempat-tempat tertentu, terutama ke otak, karena otak memerlukan lebih banyak oksigen. Kalau di sana sudah banyak toksin, maka kekurangan toksin tadi boleh menjadikan mudah mengantuk. Jadi kayak Pak Ilham, ketika saya tanya, ada keluhan lain, sering pusing. Sering pusing Pusing katanya. juga salah satu bisa disebabkan kekurangan oksigen. Iya. Nah, jadi itu salah satu sebab. Ya. Yang kedua, sebab mudah mengantuk adalah disebabkan adanya gangguan-gangguan makhluk halus. Jadi penyakit gangguan makhluk halus ni, Pak Sam, dia bisa pergi kemana-mana. Tetapi yang disebabkan gangguan makhluk halus ini, dia mudah mengantuknya itu terlalu gitu ya, tidak bisa ditahan ya, tidak bisa ditahan. Menguap saja kerjanya. Iya. Kadang sedang diskusi dengan kawannya, dia bisa tertidur. Iya, betul. Kawan dia dah ngomong sorang-sorang dia jadinya gitu. Ini kebiasaannya ada disebabkan oleh gangguan makhluk halus. Kalau yang terlalu begitu. Apalagi kalau diperiksa kolesterol normal, tidak ada normal, pusing segala macam itu, tetapi terlalu mudah mengantuk,
dan terlalu banyak menguap. Itu sebahagiannya ada disebabkan oleh gangguan makhluk halus. Tetapi kita tidak boleh untuk menyatakan terus begitu, kecuali ada simptom-simptom lainnya. Jadi kalau untuk ada pemirsa yang begini, untuk mengetahuinya lebih lanjut itu harus dikonsultasi lebih lanjut dan lebih panjang pertanyaannya. Jadi sebaiknya terus datang ke klinik. InsyaAllah bisa kita tentukan apa masalah sebenarnya dan bisa kita selesaikan. Gitu. Tapi Pak Haji, ya mungkin bisa dijelaskan lagi dulu lah Pak Haji ya tentang apa makhluk halus adalah penyebab sebagian penyakit. Baik. Ini menurut pendapat siapa atau menurut pendapat Pak Haji, dan kalau memang demikian coba apa penjelasannya ini? Baik Pak Sam, sebenarnya kita dah awali pembicaraan ini dengan sebuah ayat Al-Quran. Jadi kita untuk ngomong itu tidak boleh ngomong kosong. Apalagi ini kita berbicara di era orang yang serba canggih sekarang ini. Kritis juga. Yang sangat-sangat teliti, yang sangat-sangat modern dan sangat-sangat berilmu. Jadi harus kita landasi suatu pembicaraan itu dengan dalil yang pasti. Baik dari segi nakli ataupun aklinya. Jadi pembicaraan ini kita sudah awali dengan sebuah ayat Al-Quran. Saya ulangi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Ini ayat Al-Quran, kalau tidak salah ayat 83 surah Al-Anbiya. Jadi di dalam ayat ini Allah menyebutkan dan Ayub ketika dia bermohon kepada Tuhannya, menyeru Tuhannya, anni massaniyad-dur, aku ditimpa oleh malapetaka, oleh satu keburukan, oleh satu penyakit. Aku ditimpa oleh satu penyakit, kata Nabi Ayub, wa anta arhamur rahimin. Sedangkan engkau ya Allah maha pemurah lagi maha penyayang, lagi maha mengasihani. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa Nabi Ayub bermohon kepada Allah bahawa dia sedang ditimpa oleh satu masalah, dan masalahnya itu adalah disebabkan gangguan makhluk halus. Apa dalilnya? Di ayat lain tentang Nabi Ayub juga disebutkan, wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyasy syaitanu binusbin. Dan Ayub ketika dia bermohon kepada Tuhannya, apa kata Nabi Ayub? Anni massaniyasy syaitan binusbin. Aku sedang disakiti oleh syaitan dengan satu tusukan. Waduh. Tuh. Jadi sekarang ini Pak Sam, banyak pasien-pasien yang datang, Pak saya sakit ini dah 2 tahun. Awalnya Pak, dia kata, saya sedang solat, tiba-tiba ada kayak menusuk di kaki saya. Dan sejak itu kaki saya ini berat kayak ada 10 kilo. Dan sampai sekarang saya sudah kemana-mana Pak, baik ke medis atau non medis, tapi tidak sembuh-sembuh juga. Jadi binus bin itu artinya ialah dengan satu tusukan yang amat tajam gitu. Seperti mungkin kita katakan kayak sembilu atau pisau atau pedang gitu. Tetapi ini yang menimpa Nabi Ayub adalah disebabkan oleh angkara syaitan. Jadi ini dalil bahawa penyakit-penyakit itu ada yang disebabkan oleh gangguan makhluk halus. Dan contohnya ialah apa yang terjadi kepada Nabi Ayub. Pak Sam tahu bahawa Nabi Ayub sakit. Dan ini sejarah membuktikan. Dan di mana-mana disebut di dalam Al-Quran, diajarkan di sekolah-sekolah kepada anak-anak kita, bahawa Ayub ini tertimpa oleh sakit yang amat sangat. Sampai kulit kepalanya terbuka, sampai ulat di kepalanya itu tumbuh dengan begitu banyak, sampai konon-konon jatuh ulat itu daripada kepalanya, sampai begitu sekali, dan sampai ia diusir dari kampungnya, dan sampai istrinya pun minta cerai, gara-gara angkara perbuatan jin syaitan. Jadi penyakit yang disebabkan oleh gangguan makhluk halus ini, satu, lebih susah untuk sembuh dibandingkan sakit susah biasa. Untuk sembuh. Betul. Kan penyakit-penyakit kronis ini susah sembuh. Tetapi yang disebabkan oleh gangguan makhluk halus lebih susah lagi untuk sembuh. Contoh, kan banyak orang stroke yang susah sembuh. Stroke ini sebenarnya Pak Sam ada 2. Dalam pengajian Islam kita belajar bahawa salah satu stroke itu kita sebut dengan rihul ahmar, angin ahmar. Jadi bukan stroke biasa. Kalau stroke biasa itu biasanya sebabnya ada 2. Satu, pecahnya pembuluh darah sehingga darah
tertuang di kepala, membasahi sel-sel otak itu, maka bahagian tertentu akan lumpuh di kaki atau di tangan. Itu satu. Yang kedua, adanya embolism. Embolism itu penggumpalan darah. Kekentalan darah, dia bergumpal sehingga menghalang darah untuk lancar ke kepala. Kekurangan itu bisa menjadikan orang lumpuh, stroke. Ini stroke biasa. Tetapi ada satu lagi stroke yang disebut dengan ihmar tadi ya. Rihul ahmar. Angin ahmar bahasa kitanya. Bahkan ada doa untuk mengelakkan angin ahmar, penyakit angin ahmar itu. Jadi yang begini biasanya stroke berlaku, lumpuhnya sama dengan stroke, sebelah kiri atau sebelah kanan, tetapi penyebabnya berbeda. Dan biasanya yang kedua ini ada penyebab-penyebab lain, itulah gangguan makhluk halus. Dokter dah cek tensi normal, dan dia tidak pernah tensi tinggi. Kemudian di scan kepala tidak ada hemorrhage, tidak ada pendarahan di kepalanya, tetapi berlaku stroke. Tetapi dalam hal yang penyakit yang disebabkan gangguan makhluk halus ni ada simptom-simptom lain. Emosi terlalu tinggi. Atau dia jadi terlalu sedih. Terlalu mudah tersentuh. Anak-anaknya ngomong sensitif. Anaknya ngomong sama-sama dia, ketawa-ketawa, yang si bapa ini merasakan bahawa anaknya sedang mengumpat dia. Iya, betul. Ini adalah rihul ahmar, bukan stroke biasa. Atau kadang-kadang dia kena waktu di kamar mandi jatuh. Darah tinggi tidak ada, tetapi jadi kayak stroke. Dan biasanya yang begini jatuh di kamar mandi jadi kayak stroke. Ini disebut angin ahmar dan ini lagi susah untuk sembuh. Jadi kenapa susah untuk sembuh? Karena satu harus dibetulkan stroke-nya. Yang kedua harus dibetulkan penyebab yang kedua tadi, yaitu adanya gangguan makhluk halus. Kalau di Al-Jawad dalam pengobatan Islam ini harus kita bekam ruqyahkan. Yang stroke-nya kita obat dengan obat biasa, obat homeopati. Kemudian yang rihul ahmar, yang angin ahmarnya itu harus kita bekam ruqyahkan. Dan kadang-kadang sedang kita bekam ruqyah itu macam-macam berlaku. Bisa dia menangis tiba-tiba, terlalu sedih, kemudian terasa tangan, bahu terlalu berat. Itu reaksi-reaksinya. Dan ini biasanya didahului juga oleh sebahagiannya oleh mimpi-mimpi yang tidak karuan. Sering mimpi-mimpi buruk, sering mimpi panjat gunung, sering mimpi main air, sering mimpi ketemu dengan orang-orang yang sudah meninggal. Kemudian sudah lama sudah itu dia pusing, dia jadi stroke. Ini kebiasaannya itu yang disebut dengan rihul ahmar, angin ahmar itu. Jadi gangguan makhluk halus bisa menjadikan penyakit, dan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh gangguan makhluk halus itu bermacam-macam bentuk. Seperti yang saya bilang, bisa menyerupai kayak stroke, bisa menyerupai kayak tukak. Oh, bisa seperti itu. Tukak, luka yang besar bernanah-nanah, seperti yang dialami oleh Nabi Ayub. Nah, itu nampak seperti sakit kulit biasa, tetapi sebenarnya itu gangguan makhluk halus. Kadang-kadang satu badan gatal-gatal yang keterlaluan. Dah kemana-mana tidak sembuh. Dicek semua normal. Tetapi ini berlaku. Dan kadang-kadang luka gatalnya itu kalau di kepala itu sampai nggak bisa berambut. Dan diobati tidak sembuh-sembuh. Rontok rambutnya ya Pak? Sampai rontok dan sampai itu terkelupas keruping-keruping. Terlalu banyak. Di mana dia duduk kadang-kadang tu sudah penuh dengan keruping. Ibarat ketombe lebih kurang kayak gitu. Ini kebanyakan yang begitu-begitu disebabkan oleh gangguan makhluk halus. Atau Pak Sam pernah melihat orang yang jerawat batu? Tidak sembuh. Banyak. Dia sudah kemana-mana juga berobat, sudah pergi ke negara jiran pun tidak sembuh juga. Itu sebahagiannya disebabkan gangguan makhluk halus. Jadi gangguan makhluk halus ini dia akan masuk ke dalam tubuh seseorang melalui beberapa cara. Yang pertama melalui makanan. Jadi makanan ini, pemirsa sekalian harus hati-hati, pilih-pilih makanan, jangan sembarangan. Karena melalui makanan itu bisa saja masuk makhluk halus ke dalam tubuh. Makanan seperti apa Pak Haji? Contoh makanan yang tidak disembelih dengan menyebut nama Allah. Daging yang tidak tahu daging ini daging disembelih secara betul atau tidak.
Itu mudah dia masuk. Ini khawatir juga Pak Haji, karena banyak sekali yang fast food Ya, yang makanya kita tidak tahu harus jelas hati. itu dagingnya apakah sembelih atau tidak. Jadi oleh sebab itu setiap sebelum makan bacalah doa sekurang-kurang Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dengan itu kalau tidak disembelih pun dengan kita baca Bismillah itu insya-Allah kita terlepas daripada tanggungjawab itu. Nah, jadi melalui makanan atau minuman. Yang melalui minuman ni makanannya ada dua. Satu, memang jin itu sendiri berusaha, katakanlah dia kencing, dia berak atas minuman itu, kemudian minuman itu makanan itu dimakan dan minuman itu diminum oleh orang, bisa menjadikan penyakit. Okay. Yang kedua, bisa juga melalui perantaraan yang disebut dengan dukun. Ini sihir. Iya, sihir. Jadi diletakkanlah satu serbuk di dalam makanan atau di dalam minuman. Kemudian serbuk itu yang di dalam minuman itu terminum oleh orang, maka ini bisa menjadikan dia penyakit seperti muntah darah, batuk yang tidak berhenti-henti, yang tidak ada kesudahannya, dah cek paru-paru normal, dan dokter juga di rumah sakit kadang-kadang kebingungan. Padahal bukan racun tuh Pak Haji ya? Iya. Bukan racun berarti. Bukan racun itu. Serbuk tadi itu bukan racun berarti. Itu disebut dengan racun yang ada disebabkan oleh metafisik. Racun metafisik di situ. Kalau dilihat secara nyata tidak ada, biasa-biasa saja. Seperti tepung biasa saja. Seperti tepung biasa, tetapi di dalamnya itu ada yang disebut racun metafisik gitu. Toksin metafisik. Itulah disebabkan oleh gangguan-gangguan makhluk halus itu. Jadi yang begini ini itu perawatannya harus dilakukan dengan cara yang mengusir atau mengeluarkan makhluk halus itu dari tubuh si pasien. Dengan cara bekam ruqyah tadi. Dengan kalau bekam kita buatkan bekam ruqyah untuk itu. Atau sekarang ini di Al-Jawad Pak Sam kita membuat air ruqyah. Iya. Kita sambung lagi Pak Haji karena ada pendengar masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa nih Pak? Dari Tangkerang. Dari Tangkerang Pak ya. Ya, Bapak di Tangkerang. Ya silakan Pak, ada keluhannya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Sesuai dengan apa yang diceritakan Pak Haji. Kebetulan saya ini mengidap suatu penyakit, boleh kata demikian. Iya. Penyakit lupa. Penyakit lupa. Lupa Pak Haji. Penyakit lupa. Jadi penyakit lupa ini setelah saya konsultasi dengan orang yang lebih tahu, katanya harus diruqyah. Jadi jalan yang terakhir mungkin itu ruqyah. Apakah benar atau bagaimana Pak Haji? Sementara apa yang saya buat setelah saya ingat, tak ingat lagi gitu. Iya. Jadi seharusnya bagaimana saya? Apakah benar harus diruqyah atau bagaimana Pak Haji? Yang pelupanya ini siapa nih Pak? Saya Pak Haji. Bapak sendiri. Umur Bapak berapa sekarang? Umur udah 50 sekian. Oke, baik. Sudah berapa lama itu pelupanya Pak? Oke, terputus. Halo Pak. Terputus. Ya nggak apa-apa, kita sudah Ini pelupa nih. Ini apa kok juga ada? Kebetulan Pak Sam, sore tadi ada anak 12 tahun, kelas 6 SD, datang dibawa oleh orang tuanya ke saya kemarin. Jadi ketika dibawa, diceritalah begini-begini, Pak, anak saya ni kok kurus, badan tak naik-naik, dah bermacam-macam vitamin saya kasih, sudah bermacam-macam dokter saya pergi, bukan hanya di Pekanbaru, saya dah pergi ke sana, dokter yang terkenal juga saya sudah datang, dan saya sudah ikuti cara perawatannya selama sekian bulan, sekian tahun. Tetapi yang anak saya sampai sekarang dokter masih kayak gitu juga. Kemudian badannya kurus, nafsu makan tidak ada. Kemudian akhir-akhir ini katanya belajar itu sudah kurang berminat. Dan ketika dipanggil juga enggak begitu peduli lah gitu ya. Responnya kurang gitu. Responnya kurang sampai ibunya itu ya mengomel lah. Kenapa anak jadi begitu? Kemudian dia sudah mulai jadi pelupa. Jadi begini Pak ya, dan juga pemirsa sekalian, sebahagian pelupa juga bisa disebabkan oleh gangguan makhluk halus. Tetapi harus ada sebab-sebab lain, atau harus ada simptom-simptom lain. Jadi contoh simptom-simptom yang lain ini kita pernah sebutkan dulu
dua minggu lalu Pak Sam, di antara tanda-tanda adanya gangguan makhluk halus itu di dalam tubuh seseorang, satu, rasa cemas yang berlebihan. Ya, Jadi kalau ada ini dalam tubuh seseorang, rasa cemas yang berlebihan, biasanya itu disebabkan gangguan makhluk halus. Kemudian sering berdebar-debar kencang di dada, tetapi dicek jantung normal. Banyak itu. Kemudian susah tidur waktu malam. Susah tidur waktu malam. Kemudian bisa tidur tapi nanti terbangun sampai pagi nggak bisa tidur lagi. Okay. Itu juga diantaranya. Emosi susah dikendalikan. Sedikit-sedikit marah tapi nanti menyesal. Itu diantaranya juga. Kemudian sering mimpi-mimpi buruk. Apakah mimpi berkelahi atau mimpi diserang, dikejar oleh makhluk ganas seperti harimau dan segala macamnya, atau mimpi ketemu dengan orang yang sudah meninggal, atau yang lebih parah lagi mimpi najis. Apakah itu main-main dengan najis atau makan najis, itu lagi bahaya. Atau mimpi mimpi dengan makhluk lain manusia tapi kayak akrab seperti manusia. Atau mimpi diberikan anak dan menyusukan anak tersebut. Ini biasanya perempuan, itu besar akibatnya. Atau mimpi makan atau mimpi pesta. Ini berakibat besar kepada kesehatan orang, masyarakat. Dan kebiasaannya ini bisa-bisa kalau yang mimpi-mimpi sering mimpi makan itu, perut itu sering bergelora. Kayak ada benda bergerak-gerak, kembung tidak ada kesudahan. Kemudian dia terasa seperti berak tapi tak jadi berak, tak mau berak. Sepasa mau kentut, tak kentut. Terasa mau sendawa, tidak sendawa juga. Artinya perut kembung sepanjang waktu. Kemudian ada juga yang banyak kentut. Tetapi banyak kentut tu waktu-waktu mau solat. Nah itu. Waktu biasa enggak banyak kentut. Waktu mau salat kentut saja. Baru uduk lagi, kentut lagi. Bahkan ada pasien saya Pak Sam, dia pergi umrah, selama di Mekah itu kentut saja. Tidak jadi ibadah. Apa nih tujuannya? Supaya orang itu tidak bisa berkonsentrasi untuk beribadah. Apalagi kalau di Mekah, untuk pergi mengambil uduk itu jauh keluar. Ini kerja-kerja setan laknatullah. Jadi kita harus waspada ini. Jadi kalau ada pemirsa yang kayak begitu, itu adalah gangguan-gangguan makhluk halus, setan. Kemudian ada juga anak kecil yang sering menangis malam. Menangis tak henti-henti, kadang-kadang melihat ke atas seperti memerhatikan sesuatu, dan kemudian rasa malas untuk beribadat. Rasa malas untuk beribadah. Kalau dia beribadat juga, kalau solat kadang-kadang susah untuk khusyuk. Kadang-kadang rakaat 2 ke 3, 3 ke 4. Sering begitu. Ini tanda-tanda adanya gangguan makhluk halus. Atau kayak pasien saya baru ni datang dari Perawang, Pak, saya makan tu enggak ada maknanya Pak, katanya. Makan tidak terasa tapi enggak rasa apa-apa. Itu juga ada kemana-mana itu. Tetapi ketika diruqyah dia muntah. Ini tanda bahwa yang dimuntahkan itu sebenarnya gangguan makhluk halus tadi. Itulah yang menghalang dia untuk menikmati makanan. Jadi dia tidur, tapi suaminya melihat tidurnya pulas, nyenyak sekali, tapi dia tidak merasakan tidur.